Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan kebut vaksinasi lansia. Saya ke Dr. Jibril selaku Jubir Satgas COVID-19 Jawa Timur. Dokter, bagaimana ini pemahaman yang bisa dipahami oleh lansia itu sendiri? Mungkin yang ada di lapangan, lansia ini tidak takut suntik atau tidak takut vaksin itu, tapi takut akan ketahanan badannya terhadap benda atau barang-barang yang di luar masuk ke dalam tubuhnya. Ini apa yang harus dipahami oleh lansia agar tidak takut divaksin? Ya, yang pertama kita harus paham ya, jadi vaksinasi itu justru untuk melindungi, bukan untuk membahayakan orang. Vaksinasi ini sudah dilakukan di jutaan orang. Di dunia sekarang hampir 300 juta orang sudah divaksinasi, dan alhamdulillah meskipun memang ada efek-efek, tapi itu jumlahnya hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang divaksinasi. Di sisi lain, untuk vaksin yang kita pakai sekarang, itu kan sudah dilakukan uji klinis, dibuktikan bahwa resikonya sangat minim. Justru jauh lebih beresiko kena COVID, akhirnya nanti masuk ventilator, meninggal dibandingkan dengan vaksinasi itu sendiri. Sekalipun memang nanti ada terjadi KIPI, rumah sakit sudah siap, tim KIPI juga sudah siap, dan itu jumlahnya secara statistik dari sekitar 1.700.000 orang di Jawa Timur yang sudah divaksin kan terlapor hanya 332. Artinya probabilitasnya sangat kecil dibandingkan dengan kalau orang yang kena COVID itu kan sekitar 20% akan masuk rumah sakit, 5% akan masuk ICU, bahkan bisa meninggal dunia, seperti itu. Jadi secara hitung-hitungan resiko aja sudah jelas bahwa vaksin ini jauh efektif untuk memberikan proteksi terhadap penyakit COVID, khususnya yang gejala berat, seperti itu. Tapi ini untuk ke daerah-daerah sudah diberi pengertian seperti itu ya? Ataukah di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur, apakah masih takut vaksin untuk lansia sendiri nih, Dok? Ya, mungkin itu juga sama ya, kan kita sudah lihat ya dari survei, meskipun dilakukan di Jakarta ya, 25% atau problem pertama itu karena takut memang. Nah, inilah yang menjadi PR bersama kita. Harapannya ini bisa diselesaikan bersama dari pemerintah, masyarakat, ya, seperti komunitas, seperti Pak Teguh dari Yayasan Bersama Indonesia Sehat, ini kan salah satu yang membantu kita juga meyakinkan orang tua, ayo jangan divaksin gitu loh, supaya mereka yakin. Kadang-kadang itu mereka itu cuma butuh diyakinkan aja gitu loh. Kalau nggak ada yang menyentuh mereka, nggak ada yang komunitasnya atau nggak ada orang yang datang, ya mereka masih ragu-ragu seperti itu. Jadi harus secara ilmiah iya, secara humanis melalui komunitas keagamaan dan sebagainya, itu juga mereka harus disentuh untuk diajak vaksinasi. Oke. Umur berapa yang paling tua mendapatkan vaksin untuk lansia ini, Dok, untuk Jawa Timur sendiri? Aduh, kalau terakhir berapa Pak ya? Kalau kita lihat sih di sentra itu usia 80, itu masih ada 85. Mbah saya aja kemarin saya bawa ke sentra juga, itu usianya sekitar 89 tahun. Berarti 89-90 tahun masih 90 tahun aman? Masih bisa aman. Sekarang masih berkebun ini mbah saya sekarang, jadi alhamdulillah masih sehat. Dan ini terbukti tidak apa-apa begitu tidak apa-apa ya? gitu. Melindungi dia atau melindungi lansia itu sendiri dari COVID-19 iya. itu. Meskipun kadang mbah saya tanya COVID aja enggak tahu gitu. Tapi sudah itu tugas kita untuk mengedukasi dan membawa mereka gitu. Oke, berarti vaksin aman untuk lansia, aman untuk bahkan lansia. Untuk usia 90 tahun ke atas pun masih aman begitu, bisa, Dokter. aman. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini bagaimana caranya apabila lansia yang ada di daerah ingin vaksin yang ada di kota Surabaya untuk dibantu relawan? Ini yang jadi kita biasanya sudah kita share ke beberapa grup komunitas, Mbak. Jadi sudah kita share dan mereka juga sudah daftar semua, sudah oke semua. Cuma tinggal waktunya tinggal 4 hari ini ya, 4 hari kita biasanya dapat 200, ini sudah sampai seharinya sudah 150 orang per hari, Mbak. Nah, memang ya Neisa ya ditambah gitu ya, nganunya Pak Jibril. Mungkin langsung waktunya ya. Datang sebenarnya kalau lansia itu ke sentra itu boleh langsung, kalau misalnya aja buka link itu bisa buka link svbjatim.loket.com. Itu kalau misalnya untuk lansia umum ya. Kalau misalnya sama komunitas biasanya baru sama Pak Teguh biasanya. Dan itu biasanya kalau misalnya bingung pun datang langsung on the spot pun juga bisa, tetap akan dilayani seperti itu. Maksimal kalau di Grand City atau di mall, salah satu mall yang ada di Surabaya untuk sentra BUMN, ini maksimal tanggal berapa nih, Dokter? Sementara ini punya tanggal 24. Rencana katanya mau diperpanjang sampai 25, tapi itu kan untuk vaksin pertama. Itu nanti yang selanjutnya adalah vaksin kedua. Kan kita sudah nggak mungkin ikut kalau sudah vaksinasi kedua, kan tinggal follow up yang pertama aja. Jadi harapannya momentum terakhir ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena sudah ada 122.000 orang yang sudah divaksin di sana. Harapannya ini bisa ditingkatkan lagi. 122.000 orang di sentra vaksinasi per kemarin. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, adakah proyek ke depan selain di sentra BUMN untuk membantu lansia-lansia untuk divaksin atau seperti memberikan pemahaman seperti itu? Kita sebelum kita melakukan vaksinasi, kita sudah bergerak di donor darah plasma konvalen, Mbak. Ya. Jadi kita menginisiasi, kita gotong royong bareng bersama kawan-kawan penyintas
untuk bergerak penyediaan donor plasma konvalen. Dan sekarang itu juga nanti lansia kita juga akan melakukan hal yang sama. Habis ini kan masih ada tahap kedua, penjemputan lagi. Untuk tahap kedua? Ya, untuk lagi, kita jemput lagi, kita temanin lagi. Dan tadi seperti Pak Jibril katakan tadi, KIPI-nya juga nggak ada yang kita sudah mungkin 2000-an lebih mungkin ya kita dampingi, tidak ada yang terjadi KIPI begitu ya, bahkan di perjalanan tidak ada terjadi padahal perjalanan ke Malang juga loh, seneng mereka, sehat-sehat. Baik, saya ke Dokter Jibril terakhir, apa target Jawa Timur untuk vaksinasi lansia, terutama ada himbauan untuk selesai di bulan Ramadan ini, seperti apa dokter? Jadi pertama kan kita sudah tahu ya bahwa di bulan Ramadan ini ya meskipun memang mudik ini dilarang, tapi kan khawatirnya kan kontak-kontak dengan orang tua itu kan akan meningkat. Nah, oleh karena itu kita berpesan pada seluruh warga Jawa Timur, apabila ada lansia yang belum divaksinasi, segera vaksinasi gitu. Kita sudah membuktikan 1 bulan ini pencapaian kita target vaksinasi lansia sudah menjadi 2 kali lipat lebih. Ketika ada komunitas yang mau membantu, ketika ada yayasan bersih, terus habis itu di daerah-daerah juga sudah mulai ada inisiatif jemput bola. Nah itu harus ditumbuhkan terus. Paling enggak kan kalau kita sudah bisa 1 bulan itu naik 2 kali lipat jadi 13%, paling enggak sekitar 2-3 bulan lagi kan bisa sampai 50%. Tentunya ini akan masih terus digalakan terus akan berjalan. Baik, gitu. Terima kasih Dr. Makian Jibril dan juga Pak Teguh Prihandoko membahas terkait dengan rekebut vaksinasi untuk lansia. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.